Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, balik lagi dengan saya Anissa Dewi Rahmawati di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi kelas 7, bab 2 tentang klasifikasi makhluk hidup. Sebelum dimulai, seperti biasa akan saya sebutkan dulu nih indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian kuasai setelah kalian belajar materi ini. Yang pertama, kalian harus bisa menyajikan hasil pengamatan, mengidentifikasi dan mengomunikasikan hasil observasinya. Lalu menjelaskan benda-benda di sekitar yang bersifat alamiah dan yang bersifat buatan manusia. Lalu kalian bisa menjelaskan benda-benda yang bersifat kompleks dan yang bersifat sederhana. Lalu menjelaskan kegunaan dari berbagai jenis benda di sekitar kita, melakukan pengamatan terhadap makhluk hidup dan benda tak hidup, menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup, lalu menjelaskan perbedaan makhluk hidup dengan benda tak hidup. Kalian nanti harus bisa melakukan pengamatan terhadap berbagai makhluk hidup di sekitar, menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar kita, lalu mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan prinsip klasifikasi. Kita mulai. Ciri-ciri benda di sekitar kita. Nah, benda-benda yang terdapat di alam semesta itu dapat dikelompokkan sebagai benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup terdiri atas komponen biotik yang meliputi semua jenis makhluk hidup. Ya. Jadi ada benda hidup, ada makhluk hidup. Nah, benda hidup ini semua jenis makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, mikroorganisme, kayak gitu. Nah, sedangkan benda tak hidup itu terdiri atas komponen abiotik. Lalu, benda-benda tak hidup ini dapat dikelompokkan lagi nih berdasarkan sifat atau ciri-cirinya. Nah, berdasarkan sifatnya, benda-benda tak hidup juga dapat dikelompokkan menjadi benda tak hidup yang bersifat alamiah dan yang bersifat buatan. Nah, untuk benda tak hidup alamiah, dia merupakan benda-benda yang berasal langsung dari alam. Ya. Berasal dari alam tetapi dia tak hidup. Itu contohnya ada tanah, batu, pasir, logam, dan lain-lain. Sedangkan untuk benda tak hidup buatan, dia merupakan benda-benda yang dibuat atas campur tangan manusia. Jadi bahannya tetap dari alam ya, tetapi karena ada campur tangan manusia sehingga menjadi sebuah produk itu berupa meja, kursi, mobil, robot, dan lain-lain. Gitu ya perbedaannya. Lanjut ke ciri-ciri makhluk hidup. Nah, yang kayak gimana sih yang dinamakan makhluk hidup? Nah, yang pertama, ciri-cirinya dia bergerak. Nih, ya. Dia bisa bergerak sendiri, bukan bantuan dari hal lain. Nah, contohnya misalkan mobil juga bergerak, motor juga bergerak, tapi dia bukan makhluk hidup. Kenapa? Karena dia bergerak tidak bisa bergerak sendiri, melainkan ada bantuan dari mesin, bensin, kayak gitu ya maksudnya. Lalu untuk peka terhadap untuk ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya peka terhadap rangsang. Nah, contohnya misalkan kayak gini ya, ada kantong semar, ada putri malu nih. Nah, dia bisa bergerak atau merasakan suatu rangsangan, sentuhan dari kita. Kayak putri malu kalau misalkan kita sentuh, dia akan menutup daun-daunnya, kayak gitu. Lalu bernapas. Jelas ya, ini kalau kalian misalkan berhenti bernapas, maka dinyatakan meninggal, mati gitu kan. Makanya ciri makhluk hidup selanjutnya adalah dia bernapas. Lalu beradaptasi. Maksudnya gimana? Misalkan gini, kalian hidup di Indonesia dengan iklim yang tropis. Lalu suatu saat kalian pergi ke Eropa ketika musim dingin, beda kan ya iklimnya, tapi tetap kalian bisa hidup di sana, hidup di tempat yang dingin. Kenapa? Karena makhluk hidup itu bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Selanjutnya dia memerlukan makan, jelas. Makhluk hidup kalau tidak makan, dia bisa kekurangan gizi, lalu lama-lama akan meninggal ya. Selanjutnya mengeluarkan zat sisa. Nah, maksudnya makhluk hidup itu dia bisa buang air kecil,
buang air besar atau berkeringat ya. Pokoknya dia mengeluarkan zat sisa metabolisme tubuhnya. Selanjutnya berkembang biak. Maksudnya makhluk hidup itu bisa memiliki keturunan, memiliki anak. Contohnya kalian nih, kalian punya orang tua kan? Nah, orang tua kalian punya anak. Nanti kalian sudah besar, menikah, bisa punya anak lagi. Jadi berkembang biak, membentuk populasi gitu ya. Selanjutnya tumbuh dan berkembang. Ini maksudnya misalkan kalian dari bayi, lalu ke balita, usia remaja, masuk usia dewasa, dan akhirnya nanti kalian menjadi tua ya. Jadi makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang. Lalu memiliki bahan genetik. Nah, di sini memiliki DNA dan RNA ya. Maksudnya, kalian pernah bertanya nggak, kenapa sih saya bisa mirip dengan orang tua saya? Misalkan kalian mirip dengan mamahnya. Kenapa? Karena makhluk hidup itu dia memiliki bahan genetik sehingga bisa menurunkan sifat dari induknya. Kalau kalian contohnya ibu kalian bisa menurunkan sifat genetiknya, contohnya misalkan wajahnya yang mirip ke kalian, kayak gitu maksudnya ya. Lalu kita masuk ke pengklasifikasian makhluk hidup. Nah, di sini nanti ada beberapa cara pengklasifikasian makhluk hidup. Nah, kalian pernah bertanya nggak sih, kenapa sih makhluk hidup itu harus diklasifikasikan? Ya, karena di dunia ini begitu banyak sekali jenis makhluk hidup. Tumbuhan juga nggak hanya ada satu tumbuhan kan, tapi beribu-ribu tumbuhan di dunia ini. Ada yang mirip-mirip malah gitu. Nah, itulah kenapa kita harus klasifikasikan makhluk hidup itu sendiri. Nah, untuk klasifikasi makhluk hidup ini ada dua cara ya. Yang pertama untuk klasifikasi dikotom dan kunci determinasi. Kedua untuk sistem klasifikasi 5 kingdom. Untuk klasifikasi dikotom dan kunci determinasi nanti akan dijelaskan. Nah, untuk sistem klasifikasi 5 kingdom itu maksudnya nanti dibagi ke dalam 5 kingdom, ya, 5 kerajaan. Yang pertama ada kelompok Monera, kedua kelompok Protista, ketiga ada kelompok Fungi atau jamur, lalu kelompok Plantae, dan yang terakhir kelompok Animalia. Nah, nanti kalian belajar nih, mana yang masuk ke kelompok Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Nah, yang akan saya jelaskan pertama tentang klasifikasi dikotom. Dia ini merupakan sistem klasifikasi makhluk hidup yang dibedakan menjadi 3. Ada yang sistem alami, artifisial atau buatan, dan filogenetik. Filogenetik itu maksudnya dia kesamaan sifat dengan leluhurnya yang berevolusi dengan lingkungannya, kayak gitu. Nah, di klasifikasi dikotom ini nanti diklasifikasikan ke dalam takson-takson. Ini ya, ada nama takson. Ini namanya dari sini ke sini ini namanya taksonomi ya. Jadi diklasifikasikan ke dalam takson ini. Ada berapa takson nih? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7. 7 takson ya. Dimulai dari yang paling tinggi, taksonnya adalah kingdom atau regnum untuk tumbuhan. Bahasa Indonesianya kerajaan atau dunia. Lalu masuk ke yang lebih rendahnya ada divisi atau filum, kelas, bangsa, suku, marga, sampai jenis. Maksudnya gimana sih? Kalian pernah nggak lihat ada hewan yang mirip-mirip gitu, kayak kucing. Nah, kucing ini kan berbeda-beda kan jenisnya ya, ada begitu banyak kucing. Kalian pernah berpikir nggak, kok dia sama-sama kucing tapi kok beda? Nah, kayak gitu. Maksudnya, kok bisa kayak gitu? Nah, makanya ini ada yang namanya taksonomi untuk membedakan jenisnya. Biar kalian tahu hubungan kekerabatan antara si kucing yang satu dengan kucing yang dua itu apa yang samanya. Marganya kah yang sama atau sukunya yang sama? Bangsanya bla bla bla. Gitu ya. Jadi kalau misalkan
si kucing ini marganya sama, otomatis suku, bangsa, kelas, dan kerajaannya pun sama, kayak gitu. Tapi kalau misalkan sukunya sama nih si kucing, belum tentu si bangsa, kelas, divisi, dan kerajaannya itu otomatis sama. Tetapi si marga dan jenisnya bisa jadi berbeda, kayak gitu maksudnya. Dan ini ada contoh pemberian nama untuk spesies ya, entah itu untuk tanaman ataupun untuk hewan. Ini contoh satunya ada Mangifera indica. Ini nama Latin ya, nama Latinnya seperti ini, nama Indonesianya tanaman mangga. Nah, hanya terdiri dari 2 kata untuk nama Latin dari spesies. Kata pertama itu merupakan marganya. Nih, marganya atau genusnya. Kata kedua dia merupakan spesiesnya, jenisnya apa. Ya, tetapi dalam bahasa Latin. Kayak gitu. Sama nih untuk si hewan juga sama. Kata pertamanya merupakan marga. Kalau untuk kata keduanya dia merupakan spesies. Nah, kenapa sih nggak dinamain dari takson yang paling tinggi? Takson yang paling tinggi kan ini kerajaan ya. Kenapa namanya nggak dari sini? Tidak perlu ya kepanjangan kalau dinamain dari sini. Karena nanti perbedaannya itu kebanyakan hanya dari marga dan jenisnya saja. Nah, untuk marga dan jenis, nama-nama marga dan jenis itu tidak perlu kalian hafal. Jadi kalian nanti kalau misalkan menemukan suatu spesies, tinggal searching aja di Google nama Latinnya apa, ya. Jadi kalian di sini hanya cukup tahu saja kalau ada klasifikasi makhluk hidup menurut taksonominya seperti ini. Ada 7 takson ya. Nah, lalu ada dikasih nama tambahan, nama penemunya siapa? Nah, contohnya misalkan si Oryza sativa ini nama Latin dari padi ya. Nah, Oryza sativa L ini nih. L-nya itu adalah singkatan dari nama penemunya. Penemunya itu si Linus ini. Makanya disingkat jadi Oryza sativa Linus. Kalau misalkan yang menemukannya saya, Anissa, berarti Oryza sativa A. Kayak gitu contohnya ya. Seperti itu untuk klasifikasi dikotom dari taksonomi ya, 7 takson dari kerajaan sampai ke jenis. Selanjutnya untuk kunci determinasi. Nah, contohnya kayak gini. Kunci determinasi itu bermanfaat untuk menentukan jenis kelompok atau nama hewan atau tumbuhan yang belum diketahui. Jadi belum tahu nih, ini dia masuk kelompok mana sih, si ini tuh si tanaman ini. Nah, kunci determinasi sederhana dinamakan kunci dikotom. Dalam pembuatan kunci dikotom perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, kunci dikotom menggunakan sifat morfologi sehingga mudah untuk diamati. Maksudnya yang terlihat oleh mata saja seperti apa, ya. Pengamatan kalian menurut apa yang kalian lihat gitu maksudnya. Lalu sifat-sifat morfologi tersebut dituliskan dalam urutan nomor. Nih nomornya ini ya. 1, 2, 3, 4. Bisa berapa saja tergantung morfologinya, ada berapa morfologi itu apa yang terlihat kalian gitu ya maksudnya. Nah, setiap nomor terdiri itu atas 2 pernyataan pendek dan mudah dipahami. Nah, maksudnya ini ada A dan B. Tapi dia pendek saja, nggak usah panjang-panjang, misalkan tumbuhan bla 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 bla, nggak usah. Ya, jadi hanya pendek dan mudah dipahami. Lalu setiap pernyataan dalam satu nomor itu didahului kata yang sama. Nah, misalkan nomor 1 nih. Yang A-nya kata pertamanya harus sama, tumbuhan. Oh, berarti morfologinya ini. Kita lihat nih secara kasat mata tumbuhan, berarti dia sebuah tumbuhan. Berarti untuk pernyataan yang pertama tumbuhan, pernyataan B-nya juga harus tumbuhan juga awal katanya. Nah, namun pernyataan pada nomor yang berurutan, misalnya pernyataan pada nomor 1 dan 2 itu tidak boleh dimulai dengan kata yang sama. Maksudnya ini. Tadi kan nomor 1 untuk pernyataan pertama tumbuhan. Nah, nomor 2 itu tidak boleh tumbuhan lagi, tetapi morfologi yang lain. Ini contohnya ke akar. Yang kasat mata yang terlihat akarnya seperti apa. Nah, berarti kata selanjutnya harus akar, tidak boleh tentang tumbuhan lagi. Gitu maksudnya. Yang ketiga nggak boleh lagi tentang akar, tapi harus morfologi yang lain. Nggak boleh lagi tentang tumbuhan ini, nggak boleh, harus yang lain ya. Kayak gitu maksudnya.
Lalu, kedua pernyataan dalam satu nomor harus menunjukkan sifat morfologi yang berkebalikan. Nah, contohnya nomor 1. Pernyataan yang pertama dia tumbuhan berspora. Nah, kebalikan dari berspora dia berbiji. Jadi biar tahu dia masuk ke spora atau yang masuk ke tumbuhan yang berbiji. Nah, kayak gitu. Jadi seperti itu ya penulisannya. Nah, untuk yang terakhir, kedua pernyataan dalam satu nomor itu tidak boleh memiliki makna yang relatif. Yang mirip-mirip, yang sama-sama, nggak boleh. Tadi ya, yang harus berkebalikan. Kayak gitu. Jadi biar kita tahu nih, dia itu masuk, nggak boleh sama gitu maksudnya. Jawabannya pasti hanya salah satunya saja. Sorry ya, berbelit-belit. Ini sebetulnya cukup kalian tahu saja ya. Bisa kalian pahami juga. Kalau masih bingung, nanti kalian boleh searching di Google. Kita belajar lebih dalam lagi tentang si kunci determinasi ini. Gitu. Oh, ternyata untuk materi di video ini sudah selesai nih. Ya, mohon maaf ya atas segala kekurangan dan kesalahannya. Mohon maaf juga kalau kurang jelas. Jadi kalian untuk di video ini, di bagian pertama ini, kalian cukup mengenal saja tentang makhluk hidup dan pengklasifikasiannya yang tadi ya, dikotom dengan determinasi. Untuk video selanjutnya kita akan membahas untuk pengklasifikasian sistem 5 kingdom ya. Yang ini lebih banyak materinya. Jadi silahkan siapkan diri kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Assalamualaikum.